Namaste teman-teman, selamat datang di channel belajar bahasa Hindi secara online. Topik yang kita bahas saat ini masih topik yang sama, yaitu bagaimana cara membuat pertanyaan di dalam bahasa Hindi. Sebelumnya kita sudah belajar menggunakan kata tanya kapan, di mana, dan siapa di dalam bahasa Hindi. Teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya. Tetapi di video kali ini kita fokus bagaimana cara menggunakan kata tanya mengapa di dalam bahasa Hindi. Teman-teman, sebelum saya memberikan penjelasan cara penggunaan kata tanya mengapa ini, alangkah baiknya kita melihat dulu arti dari kata ini di dalam bahasa Hindi. Di dalam bahasa Hindi, arti kata mengapa adalah Q. Jadi pengucapannya seperti begini, Q. Ya, untuk lebih jelasnya mari teman-teman lihat beberapa contoh berikut ini. Contoh yang pertama. Di sini dikatakan, mengapa kamu marah? Kata tanya mengapa di kalimat tanya ini itu diletakkan sebelum subjek dalam hal ini kamu, baru diikuti oleh kata kerja marah. Tetapi kalau teman-teman memperhatikan di bahasa Hindinya, kata tanya mengapa tetapi dalam hal ini kyo itu bukan lagi diletakkan sebelum subjek atau sebelum up, tetapi itu diletakkan sebelum kata kerja. Kata kerja dalam konteks ini gusa kartehe atau marah. Jadi yang membedakannya teman-teman, kalau di dalam bahasa Indonesia posisi kata tanya mengapa itu diletakkan sebelum subjek, dalam hal ini sebelum kamu. Akan tetapi di dalam bahasa Hindi posisinya bukan sebelum kamu lagi, tetapi posisinya adalah sebelum kata kerja, dalam hal ini gusa kartehe. Jadi di dalam membuat kalimat tanya di dalam bahasa Hindi, susunannya seperti begini. Subjek, kalau misalnya kalimat yang kita buat tersebut tidak memiliki kata keterangan tempat atau kata keterangan waktu seperti yang ada di dalam contoh ini, maka setelah subjek itu langsung diikuti oleh kata tanya kyo, kemudian diikuti oleh kata kerja gusa karte, kemudian langsung diikuti oleh to be he. Teman-teman, untuk lebih jelasnya lihat contoh yang kedua berikut ini. Di dalam contoh yang kedua ini dikatakan, mengapa Tony pergi ke pasar? Mengapa adalah tanda tanya dan Tony adalah subjek dan pergi adalah kata kerja dan pasar adalah kata keterangan tempat.
Jadi kalimat ini sedikit beda dengan contoh nomor 1, karena di contoh nomor 1 itu tidak ada kata keterangan tempat, tetapi di contoh ini ada kata keterangan tempat, yaitu pasar. Jadi jika diterjemahkan di dalam bahasa Hindi, maka bunyinya seperti begini. Tony bazar क्यों जाते हैं? Nah, mari kita analisa kalimat ini, teman-teman. Seperti yang saya katakan bahwa kalimat ini beda dengan kalimat sebelumnya, di mana di kalimat ini ada kata keterangan tempat, yaitu bazar atau pasar. Nah, karena ini memiliki kata keterangan tempat, lalu tempat kalimat tanya Q diletakkan di mana? Ya, tetap sama. Letaknya adalah selalu sebelum kata kerja. Sedangkan kata keterangan tempat itu diletakkan setelah subjek atau sebelum kata tanya. Jadi susunannya di dalam bahasa Hindi adalah subjek, baru diikuti oleh kata keterangan tempat, baru diikuti oleh kata tanya, baru diikuti oleh kata kerja, baru diikuti oleh to be, dalam hal ini he. Jadi sebagai catatan teman-teman, he ini selalu berada di akhir kalimat. Supaya lebih memahami teman-teman, lihat contoh yang ketiga berikut ini. Di dalam contoh ini dikatakan, mengapa Budi sedih? Mengapa adalah kata tanya, Budi adalah subjek, dan sedih adalah kata sifat. Terjemahannya di dalam bahasa Hindi sebagai berikut. Budi kyun udas hai? Udas artinya sedih. Pertanyaannya di sini adalah, karena kalimat ini tidak memiliki kata kerja seperti contoh-contoh sebelumnya, saya jelaskan sebelumnya bahwa letak daripada kalimat tanya selalu sebelum kata kerja. Tetapi masalahnya di dalam kalimat ini tidak ada kata kerja, yang ada adalah kata sifat atau adjektif. Lalu di mana kita posisikan kata tanyanya? Q-nya di mana? Jawabannya adalah diletakkan sebelum kata sifat. Dalam hal ini sebelum udas. Jadi Budi Kyo udas hai. Susunannya seperti begini. Subjek, kalimat tanya, baru kata sifat,
baru kata bantu he. Oke teman-teman, semoga dengan contoh-contoh ini teman-teman bisa memahami dengan baik dan selamat belajar.